Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, senang sekali saya bisa menjumpai kita kembali pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 2 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak mudah menjadi pengikut Kristus pada waktu lampau di jemaat mula-mula. Ini pilihan paling sulit bagi jemaat di Smyrna pada waktu itu. Memilih selamat dari siksaan Kaisar Domitianus atau tetap bertahan menjadi pengikut Kristus meski menderita. Dahulu di jemaat mula-mula mereka harus bersembunyi untuk beribadah kepada Kristus. Bersembunyi di katakombe atau ruang-ruang bawah tanah. Disitulah mereka beribadah. Jadi ruangan bawah tanah yang digunakan untuk beribadah itu disebut katakombe. Tetapi walaupun demikian, jemaat mula-mula banyak yang bertahan untuk tetap mengikut Kristus. Mereka walaupun dikejar-kejar, disiksa, dihujat, lalu kemudian bahkan ada yang dibunuh, sehingga banyak dari jemaat mula-mula itu yang kehilangan keluarga, itu tidak menyurutkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ini hal yang luar biasa memang Bapak Ibu Saudara-saudara, yang harus kita contoh bertahan di dalam iman yang hidup kepada Kristus sekalipun situasinya begitu sulit, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Karena itu jemaat mula-mula pada waktu itu selalu diingatkan untuk tetap harus setia kepada Tuhan sampai mati. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepada orang-orang yang bertahan, yang menjadi pengikut Kristus yang setia. Kepada mereka lah akan dikaruniakan mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah yang menjadi hadiah yang akan diterima atau medali emas yang akan diterima oleh orang-orang yang tetap mempertahankan imannya kepada Kristus, setia sampai mati kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Di zaman now, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita hadapi tidaklah sesulit jemaat mula-mula. Yang kita hadapi adalah dunia yang begitu banyak menawarkan kenyamanan, kemudahan, kenikmatan. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak menawarkan kemudahan, kenyamanan, kenikmatan, disinilah kita harus berkomitmen dengan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Sama seperti jemaat mula-mula. Tentu ini sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Karena apa? Karena kita hanya diminta untuk tidak ikut arus dunia. Tidak ikut
dalam kenyamanan-kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia, di mana kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia biasanya kenyamanan-kenyamanan yang justru bisa menghancurkan atau merusak diri kita sendiri. Jadi tidak sulit, kita tinggalkan saja kenyamanan itu. Apa misalnya? Contohnya orang menggunakan narkoba, katanya narkoba itu bisa membawa kepada kenyamanan, rasa tenang, nikmat, tapi itu hanya sesaat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi itu bukanlah hal yang terlalu sulit untuk kita hindari. Yang menjadi persoalan adalah ketika di tengah-tengah dunia ini kita mengalami kesulitan hidup. Ada banyak orang yang kemudian meninggalkan Kristus ketika kesulitan hidup atau penderitaan datang kepada dirinya. Dia tidak sanggup untuk menghadapi penderitaan itu, menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Ada tantangan dalam kehidupannya. Misalnya apa? Persoalan hidup atau persoalan ekonomi yang membuat dia kemudian menjadi sulit sekali untuk bisa menikmati hidupnya dengan tenang. Karena apa? Hari ini dapat uang hanya untuk dapat makan sehari itu saja. Dia tidak dapat memiliki uang yang cukup karena dia memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang hanya sedikit. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, hal itu mungkin bisa saja membuat dia menjadi jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia lebih fokus untuk mencari uang, untuk mencari makan, agar hari ini dia bisa makan. Dia takut esok tidak bisa makan. Karena itu dia mati-matian bekerja, sehingga melupakan Tuhan dan tidak pernah datang ke gereja. Tetapi apa yang justru diraih oleh orang-orang seperti ini? Yang meninggalkan Tuhan dan yang mengutamakan untuk mencari uang. Saya banyak melihat justru mereka menjadi semakin jatuh, menjadi semakin miskin justru. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tidak akan jatuh ke dalam lubang kemiskinan yang semakin dalam. Mereka akan ditolong, diberkati di dalam pekerjaannya, tetapi harus terlebih dahulu mengutamakan Tuhan. Itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Sebenarnya bukan pengorbanan yang terlalu berat juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal itu. Pengorbanan yang berat adalah ketika kita memiliki salib di dalam kehidupan kita. Apa salib kita? Ada orang sakit yang harus kita urus terus-menerus misalnya. Atau ketika kita difitnah misalnya, kita tidak membalas. Ini berat, Bapak Ibu Saudara-saudara, fitnahnya kemana-mana. Nama kita menjadi tercemar itu misalnya. Padahal kita tidak melakukan seperti yang difitnahkan itu. Itu contoh saja. Atau penganiayaan. Ada banyak orang yang mengalami penganiayaan di dalam keluarga ketika dia mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, tetapi suaminya berlainan agama dengan dia atau istrinya berlainan agama dengan dia, sehingga dia ditentang untuk melayani Tuhan. Itulah salib yang harus dia pikul di dalam kehidupannya. Tetapi kesusahan, penyakit, fitnah, kemiskinan, apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari Kristus jikalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dan apabila kita berkorban,
seperti pengorbanan Kristus kepada kita, walaupun tidak harus nyawa yang kita korbankan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kita berkorban perasaan, berkorban tidak membalas. Itu menjadi sesuatu kemenangan sebenarnya bagi kita. Itulah pengorbanan kita. Itulah salib kita. Dan tidak ada mahkota tanpa salib. Karena itu jika kita menang, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Jika saja salib kita dapat kita pikul, kita tetap dapat setia kepada Kristus. Walau apapun kesulitan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita dianiaya, difitnah, sekalipun kita mengalami penderitaan yang berat. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak goyah ketika ada penderitaan, kesulitan yang menghantam di dalam kehidupan kita. Itu tidak akan mampu meruntuhkan benteng iman kita. Justru kita harus seperti bola, semakin keras dibanting ke lantai, semakin tinggi melambung. Semakin tinggi iman kita, semakin kokoh. Karena itu, mari setia kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dalam kuasa dan kasih-Nya kita pasti akan beroleh kemenangan dan menerima mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan, bahwa setiap pengikut Kristus harus setia kepada Tuhan di dalam iman percaya yang teguh. Kalau apapun kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, seperti jemaat mula-mula yang bertahan di dalam iman percaya kepada Kristus sekalipun mereka dianiaya, dikejar-kejar dan dibunuh, tapi mereka telah beroleh kemenangan itu. Tuhan telah mengaruniakan mahkota kehidupan kepada jemaat mula-mula. Dan kami semua yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kami. Karena kami akan bertahan di dalam iman percaya kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selamanya. Amin.